Sebenarnya beda impression sama reach tuh apa sih di Instagram? Nah, mungkin kamu punya pertanyaan yang sama, atau ada istilah lain yang tidak kamu ketahui di Instagram. Nah, sebenarnya kan istilah-istilah ini tuh penting ya bagi kita yang mengelola profil bisnis di Instagram. Nah, berikut istilah-istilah penting yang harus kamu ketahui di Instagram. Yang pertama ada activity feed. Nah, artinya ini adalah pemberitahuan yang berisi tentang apa yang dilakukan oleh akun lain terhadap akun kita. Nah, contoh saat mereka mention username kita, like di postingan kita, atau komen di postingan kita, dan juga lain-lain. Next, ada bio, atau ini singkatan dari biografi. Nah, secara sederhana, ini adalah keterangan singkat tentang diri kita sebagai pengguna Instagram. Hal ini penting untuk kita tulis, agar orang bisa tahu dan paham tentang diri kita. Nah, letaknya itu ada di bawah foto profil kita ya. Kita bisa baca, bahkan kita bisa taruh emoji gitu, agar bisa berbeda dan menarik perhatian. Next, ada caption. Nah, caption ini berarti deskripsi ataupun keterangan dari apapun yang kita posting. Nah, sebenarnya nggak ada ketentuan yang baku gitu ya, tentang bagaimana kita harus menulis sebuah caption. Selama hal ini berhubungan dengan apa yang kita post, itu nggak masalah. Bahkan banyak orang juga yang membuat caption bahkan tidak sesuai dengan apa yang mereka posting. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita menulis caption ya dengan copywriting yang menarik gitu, agar setiap postingan itu tujuannya bisa tercapai. Next, ada komen. Nah, komen ini berarti kolom komentar ya. Kamu mungkin udah, ya pasti nggak asing lah ya dengan kolom komentar ini, di mana kita bisa berinteraksi dengan pengguna lain melalui kolom komentar. Berikutnya ada DM atau direct message, yang berarti kalau misalnya kita terjemahkan yaitu ya pesan langsung gitu ya. Kita bisa mengirim pesan langsung kepada akun yang kita tuju tanpa diketahui oleh orang lain yang tidak kita kirim pesan langsung. Berikutnya ada engagement atau interaksi. Nah, ini berarti tingkat keterlibatan pengguna lain terhadap apa yang kita posting. Apakah itu dalam bentuk likes, komen, habis itu forward ke story, jadi postingan kita mereka forward ke story, ataupun save postingan kita. Berikutnya ada feed, galeri, ataupun album. Nah, ini berisi sekumpulan apa yang sudah kita posting dari yang mulai paling awal gitu ya sampai yang paling terbaru. Berikutnya ada filter. Jadi filter ini merujuk pada fitur-fitur Instagram yang bisa untuk memberikan efek-efek kepada gambar ataupun video ataupun story gitu ya yang akan kita bikin. Nah, untuk saat ini ada banyak banget filter yang bisa kita pakai dan itu semuanya gratis. Berikutnya ada followers atau pengikut. Nah, pengikut ini artinya orang-orang yang mengikuti sebuah akun. Nah, mereka bisa mengikuti siapa saja yang mereka inginkan sesuai minat mereka di Instagram itu tadi ya. Kalau misalnya seseorang tertarik terhadap gaya hidup sehat, maka mereka akan mengikuti akun-akun yang berhubungan seperti fitness gitu ya, olahraga dan gaya hidup sehat. Atau kalau misalnya mereka tertarik terhadap akun-akun yang berisi motivasi, maka mereka bisa mengikuti akun tersebut dan menjadi pengikutnya. Berikutnya ada geotag. Nah, geotag ini fungsinya adalah untuk menunjukkan lokasi ya, di mana sebuah postingan itu diambil ataupun diupload. Berikutnya ada Instagram Guide. Nah, Instagram Guide ini sebenarnya bisa dibilang fitur baru ya di Instagram, di mana kita bisa mengkurasi konten-konten yang berhubungan menjadi sebuah topik. Nah, misalnya kita pengen mengkurasi konten tentang kafe yang menarik di Kota Batam. Nah, itu kita bisa jadikan satu Instagram Guide. Berikutnya ada hashtag ataupun tagar. Nah, tagar ini singkatan dari tanda pagar. Nah, hashtag ini fungsinya untuk bisa membuat tren gitu ya, spesifikasi atau mengkerucut pembahasannya di Instagram. Sebagai contoh, kalau postingan kita tentang marketing, maka kita bisa menambahkan hashtag marketing atau hashtag digital marketing. Berikutnya ada impression. Nah, impression ini adalah berapa kali postingan kita ataupun story kita itu dilihat. Nah, tapi yang membedakan dengan reach adalah impression ini satu akun bisa melihat beberapa kali postingan ataupun story kita. Sementara reach
itu adalah setiap akun unik. Jadi satu akun akan dihitung satu gitu. Sementara impression, satu orang itu bisa melihat 3-5 kali gitu ya. Tergantung mereka melihat konten kita berapa kali. Berikutnya like. Nah, like ini sama ya seperti media sosial yang lain gitu ya. Kita bisa mengekspresikan tanda bahwa kita suka dengan sebuah konten ya dengan memencet ada tombol hati di situ, atau kita bisa klik 2 kali di foto ataupun video ataupun konten yang lain yang kita sukai. Berikutnya, newsfeed. Nah, newsfeed ini mengacu pada konten-konten terbaru dari akun-akun yang kita ikuti. Nah, kalau misalnya kita pencet tombol rumah gitu ya di kiri bawah, itu akan muncul di situ newsfeed dari akun-akun yang kita follow. Nah, konten terbaru mereka apa saja begitu. Berikutnya ada post. Nah, post ini konten apapun yang kita posting di Instagram. Berikutnya ada private. Nah, ada private account gitu ya. Biasa kita sering dengar gitu ya di Instagram. Private account ini artinya kita harus memfollow dan orang yang kita follow itu tadi mengkonfirmasi bahwa kita boleh gitu ya memfollow mereka, baru kita bisa melihat apa yang dia post gitu ya, atau apa kegiatan terbaru dari dia di Instagram. Berikutnya ada Reels. Nah, Instagram Reels ini merupakan fitur yang paling baru ya di Instagram. Kalau misalnya kita lihat bentuknya ya terinspirasi dari siapa lagi kalau bukan TikTok. Berikutnya ada Save. Save ini merupakan dari posting-postingan yang kita simpan gitu. Nah, siapa tahu misalnya kita pengen balik lagi, kita bisa lihat di kolom Save. Jadi sangat bermanfaat kalau misalnya kita ingin balik lagi ke postingan tersebut. Berikutnya ada Shop. Nah, Instagram Shop ini juga merupakan fitur terbaru dari Instagram. Kalau misalnya kita udah update Instagram versi terbaru, kita pasti bisa lihat tuh. Jadi ada 5 icon di Instagram, dia di sebelah profil itu kita bisa lihat. Dan kita bisa menandai produk-produk mana saja yang kita jual kalau misalnya kita sudah memenuhi syarat untuk melakukan tag terhadap produk yang kita jual. Berikutnya ada username ataupun nama pengguna. Nah, kalau misalnya kita mention ataupun pengen menandai suatu akun, nah kita bisa memulainya dengan simbol @ Berikutnya istilah-istilah yang ada di Instastory. Yang pertama ada taps backward, artinya frekuensi berapa kali followers kita untuk mengetok kembali ke story yang sebelumnya. Berikutnya ada taps forward, itu berarti frekuensi followers kita mengetuk maju story kita. Berikutnya ada replies, yaitu frekuensi berapa kali followers kita membalas story yang kita bikin. Yang terakhir ada exit, atau frekuensi berapa kali followers kita itu mengetok ke bawah atau meng-close gitu ya story yang kita buat. Istilah ini akan menjadi penting karena kita akan sering menggunakannya di Instagram. Nah, beberapa kasus gitu ya, biasanya ada baca caption kakak gitu ya. Nah, caption itu apa? Nah, itu tadi ya, caption adalah deskripsi ataupun gambaran dari yang kita post. Atau bisa juga mereka misalnya nge-DM link di bio ya kakak gitu. Nah, jadi kita tahu bio itu di mana tempatnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang istilah baku di Instagram, nah kita akan bahas tentang istilah-istilah gaul yang biasa digunakan di Instagram. Selebgram atau celebrities di Instagram. Nah, mereka ini orang-orang yang punya banyak pengikut ataupun followers di Instagram. Nah, biasanya followers mereka itu fanatik, maksudnya apa yang mereka sarankan followersnya akan mengikuti. Nah, kalau misalnya mereka pakai barang baru gitu ya, biasanya followersnya akan penasaran tuh, beli di mana kak, beli di mana kak gitu. Makanya seringkali sebuah brand itu memberikan kontrak untuk selebgram tersebut bisa mempromosikan barang ataupun produk dari brand mereka. Next, ada ghost followers. Nah, ghost followers ini sebenarnya adalah istilah untuk mereka yang tidak pernah berinteraksi dengan orang yang mereka ikuti gitu. Jadi nggak pernah memberikan like gitu ya, nggak pernah komen, nggak pernah share gitu, nggak pernah ngapain gitu. Jadi mereka dianggap sebagai ghost followers. Berikutnya ada LFL atau like for like. Nah, ini adalah kegiatan di mana kita dengan pengguna lain sama-sama memberikan like dari postingan kita. Next ada CC atau carbon copy, artinya kalau misalnya kita pengen ngasih tahu ke seseorang dan kita pengen mereka lihat konten terbaru, nah kita bisa CC terus mention username mereka. Berikutnya ada endorse. Nah, endorse ini adalah sebuah kegiatan mempromosikan sebuah produk ataupun jasa. Biasanya ini dilakukan oleh selebgram tadi ya.
Mereka mempromosikan sebuah brand, baik itu produk ataupun jasa. Yang berikutnya adalah paid promote. Nah, bedanya dengan endorsement, paid promote ini selebgram tidak perlu membuat konten. Jadi mereka cukup merepost gitu ya, konten dari sebuah brand. Sementara endorsement itu kita harus membuat sebuah konten. Berikutnya ada fallback atau follow back. Nah, istilah ini digunakan kalau misalnya kita sudah follow seseorang, terus kita pengen di follow balik, nah kita bisa gunakan istilah itu. Fallback gue dong, gitu. Misalnya seperti itu ya penggunaannya. Berikutnya ada QOTD atau Question of the Day. Nah, jadi ini mengacu kepada sebuah kegiatan di mana kita menanyakan kepada followers kita, gitu, dan berharap ada jawaban dari pertanyaan tersebut. Berikutnya ada AOTD ataupun Answer of the Day. Nah, jadi ini mengacu pada kegiatan sebelumnya tadi ya. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan, ini ada jawabannya. Jadi Answer of the Day, AOTD. Dan yang terakhir ada OOTD ataupun Outfit of the Day. Nah, mungkin kamu udah nggak asing ya dengan istilah OOTD. Jadi OOTD ini merupakan istilah yang dipakai oleh biasanya selebgram gitu atau fashion blogger. Itu full body shot ataupun full shot, itu menunjukkan tentang pakaian apa yang mereka pakai di hari itu. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.